Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Morning Call pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Carolina Mailowa. Mengawali perjalanan kita sepanjang hari ini, mari kita landasi dengan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Diamkanlah semua suara di dalam hati kami, Bapa, karena kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini memberkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Berbicaralah Engkau kepada semua kami, melalui hamba yang sudah Engkau persiapkan. Kami semua rindu untuk mendengar. Amin. Jadwal pembacaan Alkitab hari ini 12 Oktober tahun 2025. Dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Saya bacakan, berkata kepada kita demikian. Pentingnya dukungan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tiada hentinya ia berjerih payah dan matanya pun penuh dengan kekayaan. Katanya, untuk siapa aku berjerih payah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan kesibukan yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Sahabat GPIB dimanapun berada, bacaan dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12 ini mengingatkan kita ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah ketika Dia menciptakan manusia? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan kawan, teman bagi kehidupannya. Itu mempunyai arti bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia tidak menciptakan manusia secara individual, tapi manusia diciptakan dalam kondisi situasi untuk dapat bersosialisasi. Sehingga manusia tidak hidup di dalam kesendiriannya. Perlu penolong, perlu teman, perlu sahabat. Untuk apa? Untuk membangun kebersamaan di dalam hidup. Sehingga kebersamaan yang dibangun di dalam hidup itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk dapat menghasilkan karya-karya yang lebih besar lagi di dalam hidup ini. Oleh karena itu, relasi di dalam membangun kehidupan ini itu sangat dibutuhkan. Relasi untuk membangun kehidupan bersama dengan orang lain itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, bagaimana membangun atau membuat sebuah relasi?
dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan rasa setia kawan, sehingga rasa ini tidak akan menghilangkan perjalanan kehidupan di dalam kesendirian. Rasa ini membuat kehidupan seseorang tidak lagi ego, tetapi dia tahu, dia memahami, dia ada dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dikatakan oleh pengkhotbah di sini, ada orang yang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki, saudara laki-laki. Tiada hentinya ia berjerih payah. Artinya dia melakukan segala sesuatu dengan kesendirian dia. Pengkhotbah katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Apalagi yang dikatakan oleh si pengkhotbah, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau yang satu jatuh, maka teman akan menolongnya, mengangkat dia. Lalu dikatakan juga, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tapi bagaimana dengan seorang diri saja untuk dapat menjadi hangat? Dengan satu orang saja bisa mengalahkan banyak hal, apalagi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kebersamaan ini dibutuhkan, dan kebersamaan ini harus diupayakan. Bagaimana manusia menciptakan relasi dengan sesamanya. Kebersamaan ini menjadi sebuah kebersamaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan kebersamaan yang liar, semaunya. Yang penting gue senang, yang lain emangnya gue pikirin. Tidak. Tapi susah senang di dalam kebersamaan itu ditanggung bersama-sama. Pengkhotbah yang menjadi bagian dari bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap hidup di dalam sebuah jalinan kebersamaan bersama dengan orang banyak. Saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, mungkin nilai kebersamaan saat ini di era digitalisasi, dia adalah barang langka. Sulit untuk ditemui, dijumpai. Sulit. Kenapa? Karena di era digitalisasi ini, semua kita hidup di dalam keegoan kita. Bayangkan, sebuah keluarga, ayah punya HP, ibu punya HP, anak-anak punya HP. Ketika mereka bertemu di meja makan, mereka tidak menceritakan apa yang jadi pengalaman hidup mereka sehari-hari. Tidak. Tapi mereka sibuk dengan HP mereka masing-masing. Sehingga HP, handphone, gadget yang harusnya mendekatkan yang jauh. Tapi di era digitalisasi ini, dia menjadi barang menjauhkan yang dekat. Itu yang terjadi. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita di era digitalisasi ini? Keluarga harus tetap menjadi keluarga yang utuh. Sekalipun kita bersama-sama ada di dalam teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih tidak dapat memisahkan kita. Di dalam kita memperhatikan berbagi rasa, teknologi yang canggih tidak dapat menghapus rasa kebersamaan kita. Hidup di dalam kebersamaan tidak melulu dalam ruang lingkup saudara. Teman rasa saudara itu juga harus kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Karena itu apa yang dikatakan oleh pengkhotbah yang menjadi bagian dari pembacaan kita. Dia mau mengajak kita untuk kita tetap memelihara
kebersamaan kita, relasi kita di tengah-tengah situasi kondisi yang katanya kita ada di dalam era digitalisasi ini. Era digitalisasi boleh saja dia mewarnai kehidupan kita, tapi kebersamaan kita tidak boleh dihapus oleh teknologi yang canggih tadi. Tuhan Allah tetap menjadi kekuatan untuk kita. Tuhan Allah tetap menjadi perekat bagi kita, menjadi pemersatu bagi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Allah. Oleh karena itu, judul pembacaan kita pentingnya dukungan di dalam hidup. Mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup seorang diri di dunia ini. Tapi kita punya banyak saudara. Kita punya banyak kekasih-kekasih yang bersama-sama kita membangun kehidupan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jalani kehidupan sepanjang hari ini dengan tetap memelihara relasi kita, baik dalam keluarga, dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kita tetap memelihara relasi itu di tengah-tengah kehidupan yang diwarnai dengan teknologi yang canggih. Relasi kita dengan sesama kita tetap harus ada dalam satu ikatan Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang mempererat hubungan kita sehingga terpujilah nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang melalui tutur kata, tutur perbuatan kami. Jadikanlah diri kami menjadi alat untuk membawa damai sejahtera bagi kehidupan di mana saja kami berada. Sehingga melalui kehidupan yang demikian, kami menceritakan kebaikan Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memasuki hari kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan saja. Amin. Selamat berkarya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.